itu landasan ideal? Landasan ideal adalah ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di negara tersebut. Landasan ideal selalu identik dengan ideologi sebuah bangsa atau Pancasila. Apa itu landasan konstitusional? Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945. Soeharto pada masa bakti tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Orde Baru seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Di masa pemerintahannya, dikenal sebagai masa Orde Baru, Soeharto memimpin dengan kebijakan stabilisasi politik dan program pembangunan nasional, seperti pembangunan 5 tahun pelita dan pembangunan jangka panjang. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Kedua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru, antara lain, transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain di dalam wilayah NKRI. Keluarga Berencana KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Puskesmas dan Posyandu adalah dua fasilitas kesehatan yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Sementara Posyandu hadir sejak tahun 1984. Pendidikan pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru adalah penciptaan kesempatan belajar yang lebih luas, diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi beberapa jenis lapangan kerja yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, muncul sebuah konsepsi pendidikan bernama Sekolah Pembangunan yang diajukan oleh Masyuri Iskak selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PK. Dalam konsepsi tersebut, para siswa dikenalkan pada jenis dan lapangan serta lingkungan kerja, agar mereka mampu melihat kemungkinan untuk memberi jasa melalui karyanya. Dalam rangka memberi kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan beberapa program, yakni Instruksi Presiden Impres Pendidikan Dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode tahun 1993 tahun 1994 hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. Program pemberantasan buta huruf dimulai tanggal 16 Agustus tahun 1978. Program wajib belajar dimulai pada 2 Mei tahun 1984. Program Gerakan Orang Tua Asuh GNOT. Kebudayaan pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni serta budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional.
Upaya ini diwujudkan dengan mencatat peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala, rehabilitasi, serta perluasan museum. Peranan Indonesia dalam perdamaian dunia dengan negara-negara yang dituju yaitu 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB sebagai anggota ke-60. Hal ini terjadi karena Indonesia telah mendapat banyak manfaat dan bantuan dari organisasi tersebut. PBB berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia. 2. Membantu proses kembalinya Irian Barat ke wilayah RI. 3. Memberi banyak sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-1 di Bali yang diselenggarakan pada 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.